Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Daruning Tias, mahasiswa Pendidikan Kimia 6B. Pada video ini saya akan membahas tentang keseimbangan kimia pada atmosfer bumi yang terintegrasikan keislaman. Nah, buat kalian nih yang belum tahu, apa sih hubungan keseimbangan kimia dengan atmosfer bumi dan bagaimana penjelasannya dalam pandangan Islam? Yuk simak video berikut. Keseimbangan kimia merupakan reaksi bolak-balik yang mana laju reaktan dan produk sama, dan kedua konsentrasinya tetap. Reaksi akan terjadi terus-menerus secara mikroskopis yang biasa disebut dengan keseimbangan dinamis. Nyatanya, tidak hanya reaksi kimia yang memiliki keseimbangan, namun Allah sudah lebih dulu menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sedemikian rupa. Hingga keteraturan dan keindahan alam semesta yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Masya Allah, begitu sempurnanya, Maha Indah menciptakan keindahan. Allah menciptakan bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Mereka seakan berjalan dengan teratur tanpa pernah bertabrakan. Allah menciptakan langit berlapis 7. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Ayat tersebut merupakan fakta yang kini telah diterima, bahwa atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan berbeda, yang tersusun secara berlapis, satu di atas yang lain. Persis sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Satu fakta tentang alam semesta, bagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah bahwa langit terdiri atas 7 lapis. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Kata langit yang dimaksudkan dalam ayat tersebut mengacu pada langit bumi pun keseluruhan alam semesta. Dengan makna seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda, yang saling bertumpukan. Pun hal ini dijelaskan dalam pandangan ilmiah. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Tepat terdiri atas 7 lapis, seperti yang dikatakan Quran Surah Fussilat ayat 12. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Tiap lapisan memiliki fungsi khusus, dari pembentukan hujan hingga perlindungan terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Lapisan ozonosfer merupakan salah satu bagian dari 7 lapis langit yang mengandung gas ozon atau O3.
Lapisan ini sangat bermanfaat karena menghadang sinar ultraviolet yang masuk dari matahari ke bumi. Gas ozon terbentuk di stratosfer. Ozon secara alami diproduksi di stratosfer oleh proses reaksi kimia dua tahap. Pada tahap pertama, sinar ultraviolet dari matahari yang panjang gelombangnya di bawah 200 nanometer akan memecah gas oksigen atau O2 menjadi dua atom oksigen yang terpisah atau 2O. Pada tahap kedua, masing-masing atom oksigen ini kemudian mengalami tabrakan dengan molekul oksigen yang mengikat dengan yang lain, membentuk molekul 2 ozon atau O3. Secara keseluruhan, 3 molekul oksigen ditambah sinar matahari bereaksi membentuk 2 molekul ozon. Reaksi keseluruhannya menjadi 3O2 bereaksi dengan sinar ultraviolet menjadi 2O3. Sinar ultraviolet yang panjang, gelombangnya lebih dari 200 nanometer, gas ozon akan terurai dan membentuk gas molekul oksigen, yaitu 2O3 bereaksi dengan sinar ultraviolet menjadi 3O2, sehingga terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu 3O2 setimbang dengan 2O3. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reaktan dan produk sama, di mana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Kesetimbangan ini menjaga jumlah ozon untuk stabil dan menjaga bumi dari dampak buruk sinar ultraviolet. Namun dilepaskannya senyawa kimia berbahaya seperti freon dan CFC dapat merusak ozon, mengganggu keseimbangan, dan menimbulkan bahaya sinar ultraviolet. Maka dari itu, yuk kita jaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan lemari pendingin dan alat lainnya yang dapat merusak lapisan ozon. Selain itu, juga menanam tumbuhan di sekitar rumah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda untuk memotivasi umatnya agar gemar menanam pohon. Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah. Bahkan pohon itu akan menjadi aset pahala bagi sesudah mati yang akan terus mengalir pahala baginya. Masya Allah, tidak ada sedikit pun kerugian dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sekarang kalian udah tahu kan hubungannya keseimbangan kimia dengan atmosfer dan bagaimana pandangan Islamnya? Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.